Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noferi Wahidayat, Kodim Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Pada hari ini kita mengadakan kegiatan ngabuburit pengawasan yang akan mengambil tema terkait laporan dugaan penanganan pelanggaran. Partisipasi aktif dalam mengawasi pemilu masih perlu kita tingkatkan bersama. Banyak sekali dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi namun tidak terlaporkan karena masyarakat belum memahami caranya. Lantas siapa saja yang bisa melapor? Yang bisa melapor itu menurut ketentuan Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 ada 3. Pertama, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Kedua, peserta pemilu. Ketiga, pemantau pemilu yang sudah terakreditasi. Lalu bagaimana prosedur penyampaian dugaan pelanggaran pemilu? Laporan dapat disampaikan ke kantor pengawas pemilu terdekat dan juga pelapor dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk dalam surat kuasa khusus. Kemudian, laporan disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak dugaan pelanggaran diketahui. Selanjutnya, laporan disampaikan pada jam kerja, pada tahapan masa tenang dan hari pungut hitung. Laporan dapat disampaikan dalam waktu 1 kali 24 jam. Pelapor menyerahkan bukti penyampaian laporan, dokumen identitas diri, dan bukti fisik lainnya secara langsung ke kantor Bawaslu. Selanjutnya, agar laporan dapat ditindaklanjuti, laporan harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Apa itu syarat formil dan material? Syarat formil meliputi identitas pelapor, pihak terlapor, dan laporan tidak melewati batas waktu 7 hari. Kemudian syarat material itu mencakup uraian kejadian, lokasi, waktu, serta yang terpenting adalah disertai dengan bukti. Jika pelapor tidak bisa datang langsung ke kantor Bawaslu, pelapor dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi Sigap Lapor. Setelah berhasil mengirim laporan melalui aplikasi Sigap Lapor, jangan lupa untuk menyerahkan berkas laporan ke kantor Bawaslu paling lama 2 hari kerja setelah laporan online dibuat. Apabila berkas laporan belum lengkap, Bawaslu akan menginformasikan pada pelapor paling lama 1 hari kerja. Setelah laporan dikembalikan, pelapor melengkapi berkas paling lama 2 hari kerja setelah laporan diterima. Setelah itu, Bawaslu menyusun kajian awal paling lama 2 hari kerja, di mana kajian awal tersebut dilakukan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material serta menentukan jenis dugaan pelanggaran, apakah pidana pemilu, administrasi pemilu, kode etik, ataupun pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Hasil kajian awal tersebut diputuskan dalam rapat pleno untuk menentukan laporan diregistrasi atau tidak dan jenis dugaan pelanggarannya. Jika laporan memenuhi syarat, maka laporan akan dicatat dalam buku register dan diberi nomor register serta dilakukan tindak lanjut. Jika laporan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat material, laporan akan dijadikan sebagai informasi awal. Dan yang paling penting, laporan tidak dapat dicabut setelah diregistrasi. Apabila pelapor mencabut laporannya setelah diregistrasi, proses penanganan pelanggaran akan tetap dilanjutkan. Bawaslu akan melakukan kajian mendalam, termasuk meminta keterangan atau klarifikasi dari berbagai pihak. Penanganan atas laporan dugaan pelanggaran paling lama 7 hari kerja. Jika dianggap kurang, penambahan kekurangan dapat dilakukan paling lama 14 hari kerja. Kemudian, Bawaslu akan menyusun kajian untuk menyimpulkan apakah proses dilanjutkan atau tidak. Apabila dugaan pelanggaran, termasuk pada tindak pidana pemilu, akan diteruskan ke penyidik, dalam hal ini Sentra Gakumdu. Apabila pelanggaran termasuk pelanggaran administratif, kita teruskan atau kita berikan rekomendasi ke KPU.
Sedangkan jika dugaan pelanggaran termasuk pelanggaran kode etik, kita teruskan ke DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau ke instansi yang berwenang untuk dugaan pelanggaran yang termasuk pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Seluruh proses dugaan pelanggaran bersifat rahasia dan Bawaslu akan melindungi identitas Anda. Jangan takut dan jangan ragu, setiap laporan Anda sangat berarti untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Laporan Anda adalah suara demokrasi. Demikian ngabuburit pengawasan kita kali ini. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.